Kami mahasiswa dari Universitas Indah Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadanti dan teman-teman saya, Filiza, Erizal, dan juga Siti. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu Rizky Amelia selaku guru BK tentang mengenai asesmen instrumen di sekolah. Sebelumnya kami sangat berterima kasih banyak Ibu atas ketersediaan Ibu dan waktu luang Ibu yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Ibu. Ya, Bu, makasih Bu. Ya, saya pakai telepon betul ya, karena saya lagi ada di sekolah. Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ya. Ya, Oke, Ibu, ketemu caranya Ibu ya. Ya, silakan, boleh. Kalau saya boleh tahu, di manakah Ibu mengajar saat ini? Saya sekarang mengajar di SMP PGRI Gandoang. Di SMP PGRI Gandoang. Ya. Baik. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengajar sebelum di SMP PGRI Gandoang? Nah, saya pernah awalnya sebelum saya lulus kuliah, ini saya cerita ya. Sebelum saya lulus kuliah, saya sudah mengajar, tapi waktu itu ngajarnya TK. Ngajar TK sempat 5 tahun saya mengajar di sana. Lalu saya masuk di SMP PGRI Gandoang dan di SMK PGRI Karisma Bangsa. Seperti itu. Baik, Ibu. SMK PGRI Gandoang. Selanjutnya akan teman saya yang akan menjawab, yang akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya, Bu. Boleh. Bu, jadi gimana sih Bu pengalaman Ibu selama menjadi guru BK Bu? Boleh diceritain nggak? Oke. Pengalaman saya mengajar jadi guru BK menurut saya luar biasa. Ya, karena awal saya masuk jadi guru BK, saya ngajar awal pertama kali masuk di guru BK itu di SMP Gandoang, ya. Walau habis itu saya main celok di SMK, tapi saya balik lagi ke SMP PGRI Gandoang. Image guru BK itu adalah polisi sekolah, ya. Ya, BK itu bukannya tukang menghukum. Guru BK itu semua anak bermasalah muaranya harusnya ke guru BK, padahal tidak seperti itu kan. Guru BK itu kan sebenarnya adalah tempat kita mencari informasi, kita dapat bimbingan, seperti itu. Jadi pengalaman saya ya luar biasa di guru BK ini, apalagi guru BK di mata anak-anak itu yang menyeramkan semenyeramkan itu. Pernah saya punya pengalaman, saya baru 2 tahun mau dituntut oleh orang tua, dibawa ke polisi gara-gara emang bermain fisik. Saya tidak memukul, tidak pada saat itu, hanya saya ikut proses menggunting rambut. Harusnya itu kerjaannya kesiswaan, tapi pada saat itu saya ikut serta. Ada anak yang nggak terima sama saya, orang tuanya marah-marah ke saya, dan saya ingin dipolisikan seperti itu. Itu pengalaman yang. Pertanyaan selanjutnya, untuk asesmen tes yang Ibu gunakan di tempat Ibu di Ampuh ini, asesmen tes seperti apa Bu? Oke, kalau asesmen yang saya gunakan, kan kalau asesmen itu ada tes dan non-tes ya. Iya. Kebetulan saya menggunakannya yang non-tes. Yang umum sih biasanya saya menggunakan DCM. Daftar cek masalah, biasanya di awal tahun. Guru BK-nya ada 2. Saya dengan rekan saya Pak Toyib bikin asesmennya berupa DCM. Seperti itu. Selanjutnya saya, apa alasan Ibu menggunakan jenis tes Jadi tersebut? kalau alasan kami ya, karena saya berdua, saya menganggapnya namanya daftar cek masalah, gitu kan? Ya. Daftar cek masalah. Jadi kita bisa lebih mengetahui masalah-masalah anak apa saja yang dapat kita ketahui umum di sekolah ini lebih kemana seperti itu.
Dan menurut saya pengaplikasiannya pun lebih gampang daripada asesmen yang lain. Seperti itu. Ya. Selanjutnya buat kalau untuk menginput ya laptop sih. Lalu kan karena kita menyebar angketnya karena sebelum daring ini kita menggunakan kertas, kita fotokopi gitu kan. Tapi kalau sudah 2 tahun ini kebetulan tidak selalu tiap tahun ya kami menyebar angket. Ya harusnya sih yang idealnya tiap awal tahun ya. Tapi akhir ini karena memang sedang suasananya seperti ini, baru ini 2000 ya kami tidak sempat. Jadi kalau kemarin itu sebelumnya kami menggunakan Google Form. Google Form ya. Berarti emang rata-rata setiap sekolah menggunakan seperti itu ya Bu? Tidak Google Form. Tapi ya banyak yang menggunakan Google Form ya. Kalau sekarang ya lagi daring-daring seperti ini. Ya. Selanjutnya yang terakhir Bu, bagaimana proses pelaksanaan tes tersebut? Proses pelaksanaannya kalau yang daring kita kebetulan kalau di sekolah saya ini saya membaginya saya dengan rekan saya Pak Toyib membaginya berdasarkan gender ya. Saya mengampu anak perempuan dan Pak Toyib mengampu anak laki-laki. Jadi kami mengumpulkan mereka di Google Classroom terlebih dahulu ya. Semua anak kelas 7 misalnya di satu Google Classroom perempuan saya yang ngampu kelas 8 gitu. Nah, setelah itu saya beritahukan ke anak-anaknya, lalu saya share linknya, jadi mereka tinggal mengklik linknya. Seperti itu sih yang tahun lalu saya berikan. Ya. Siapa? Baik, Bu. Selanjutnya saya akan bertanya, Bu, apakah yang pertama tidak semua anak mengerjakan, ya tidak semua anak mengumpulkan dan butuh apalagi khususnya untuk anak kelas 7 mereka kan belum mengenal BK dan kita tidak ada pertemuan jadi menjelaskan ini juga agak susah apalagi kalau daring. Kalau pertemuan secara luring atau tatap muka langsung mungkin lebih enak, lebih gampang menjelaskannya. Jadi kendalanya yaitu tidak semua anak paham cara mengerjakannya, kita harus menjelaskannya, lalu keterbatasan kuota dan sinyalnya itu tidak semua anak bisa mengerjakan. Seperti itu sih. Kalau itu gimana tuh, Bu? Jadi kalau hasilnya, ya nanti kita tahu, kita rekap semuanya ke dalam Google Form, nanti masuk ke Google Katoi, kerjasama seperti apa gitu. Acuan untuk buat program BK di sekolah. Seperti itu. Baik, Bu, untuk pertanyaan yang terakhir, saya ada pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dari guru BK ini dalam menentukan instrumen dalam melakukan asesmen ini ke peserta didik itu apa ya, Bu? Ya. Dalam pertimbangannya? Pertimbangan dalam mengajukan instrumen ya ke peserta didik. Biasanya sih ya itu tadi kan kalau daftar cek masalah kita bisa mengetahui masalah-masalah anak apa aja, kita lebih tahu masalah anak. Jadi yang pertimbangannya lebih kesiapan anak, masalah-masalah anak yang dialami. Jadi dari instrumen itu kita bisa tahu program ke depan kita selama 1 tahun yang akan kita laksanakan dan kegiatan-kegiatan BK apa aja yang akan kita laksanakan dari instrumen itu. Jadi pertimbangannya ya masalah anak itu, gitu. Kebutuhan anak lah, kebutuhan anak yang akan kita tangani. Seperti itu.